Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Dan biarlah sidang jemaat pada sore hari ini merasakan kebesaran dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dan selayaknya kita mengucap syukur lewat ibadah PA pada sore hari ini. Dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita panjatkan semua kasih Tuhan akan menyertai kita. Karena Dia sangat dan sangat baik untuk kita. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan
pada sore hari ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, bahkan Engkau masih memberikan kemurahan kepada kami. Semua karena kebaikan dan kemurahan, kebesaran yang Kau masih limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua itu Tuhan, anugerah besar, kasih karuniamu yang begitu besar, hingga pada saat sore hari ini kami bisa beribadah, memuji, membesarkan namamu. Semua itu karena kebaikanmu Tuhan. Oleh sebab itu Kau urapi kami, Kau kuduskan hati kami, pemikiran kami, biar semua itu kami tertuju kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sangat dan sangat baik untuk kehidupan kami. Kami serahkan semua ibadah, walaupun secara online Kau memberkati, menyertai kami, Kau pimpin kami, dan hanya firman-Mu lah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya firman-Mu lah jawaban dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Semua ya dan amin. Dan kami percaya segala apa yang Kau sampaikan pada sore hari ini menjadi suatu jawaban, kekuatan di dalam kehidupan kami. Walaupun dunia begitu tidak menentu Tuhan dengan segala sesuatu yang ada, tapi kami percaya kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan selamanya tetap sama Tuhan, untuk bisa menolong, memberkati kami. Terima kasih, kami serahkan sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Allah juga memberkati kami semua Tuhan. Satukan kami, segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semua untuk kebesaran dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur hanya kepadamu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Saya percaya sidang jemaat walaupun saat ini mengalami hal sesuatu yang tidak menentu dalam kondisi COVID dan segala suatu kondisi yang ada di dunia ini begitu tidak menentu. Tapi saya percaya jika kita bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, segala sesuatu Tuhan mampu menolong, memulihkan, bahkan mampu memberkati kita semua. Dan saya percaya sidang jemaat Ebenezer akan diberkati, kekuatan hanya firman-Lah menjadi sesuatu yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, semua Allah akan sediakan untuk kita. Amin. Kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati, dengan kepercayaan iman yang kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah ditelinga, amin, yang tak pernah disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita pujikan dengan kesungguhan hati. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin,
Katakan alasanku, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Tuhan saja. Semua Tuhan lakukan begitu baiknya untuk kehidupan kita. Saya percaya hanya firman-Lah yang memampukan segala sesuatu yang kita pujikan tadi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia mampu memulihkan, memberikan yang terbaik untuk kita. Kehidupan kita, segala perkara apapun yang kita hadapi, dengan iman kepada Yesus, saya percaya semua Tuhan akan sediakan. Segala perkara. Amin. Dialah penolong yang selalu setia, memenuhi segala keperluanku dan keperluan kita semua. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan kepada Engkau. Pada sore hari ini saya percaya keajaiban, kebesaran akan terjadi oleh karena firman itu menjadi suatu jawaban dalam kehidupan kami. Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu dalam doa, mempersiapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah kembali memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan bagi kami Tuhan, dan juga kesempatan yang baik Engkau berikan selalu kepada kami. Dan biarlah sore malam hari ini kami boleh kembali menerima firman pengajaran-Mu Tuhan, yang memotivasi kami di tengah-tengah kehidupan saat ini untuk mempersiapkan kehidupan ini Tuhan, untuk tampil menjadi kehidupan yang sama dengan Engkau dalam kemuliaan, dan kami boleh bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Banyak hal yang masih didapat dalam kehidupan kami ini, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan Tuhan, kesalahan, bahkan dosa. Ampuni terlebih dahulu supaya kami boleh layak Tuhan, dan kami boleh mampu mendengarkan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang kami butuhkan, supaya kami boleh benar-benar mampu dan mengerti sampai yakin dan praktik firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Ada pertumbuhan dalam hidup rohani ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali kalau masih ada kuasa-kuasa yang memegang dalam bentuk apapun, kami mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh yang mau mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pada kesempatan yang indah sore malam hari ini kita akan tetap ya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh konsentrasi ya, supaya firman Tuhan itu dapat sampai di dalam hati kita dan kita bisa mempraktikkan. Malam hari ini kita masih mempelajari yaitu sengsara Yesus. Yang pertama di dalam Injil Matius pasal 27 ada 7 kali percikan darah di atas tabut perjanjian atau tutup pendamaian. Nah, dan ini yang pertama yaitu Yesus diserahkan kepada Pilatus. Dan kematian Yudas Iskariot ini sudah diterangkan mulai dari 13 Desember tahun 2020 ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan ya, di sini kita melihat bahwa Yudas menolak percikan darah atau sama dengan menolak penyucian. Ya, enggak mau disucikan sehingga menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ya, Yesus dijual kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Setelah itu diserahkan kepada Pilatus untuk diadili dan bahkan untuk dihukum mati. Ini saudara dikasihi Tuhan, ini merupakan sengsara Yesus, sebab Yesus itu dijual, artinya sama dengan dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Nah, tapi mari kita lebih lanjut, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Injil Matius 27 ayat 6 sampai 10. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Jadi setelah
Yudas mendapat 30 keping perak, dia melihat Yesus dihukum mati, dia menyesal. Mau dikembalikan. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini tidak diperbolehkan masukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Di sini kita melihat Yudas menyesal tapi sudah terlambat. Nah, kita saat ini akan melihat tentang 30 keping perak. Uang 30 keping perak itu digunakan untuk beberapa istilah yang kita baca tadi. Yang istilah pertama, untuk membeli tanah darah. Artinya Yudas menghina dan menginjak-injak darah Yesus. Udah diterangkan juga dalam PA tanggal 5 Januari 21. Dan yang kedua, untuk tempat pekuburan orang asing. Orang asing itu sama dengan bangsa kafir, bisa dikubur di Kanaan. Ya, artinya bangsa kafir mendapat kesempatan untuk mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Sehingga bangsa kafir mendapat kesempatan untuk disatukan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sama dengan mewarisi Yerusalem baru atau Kanaan Samawi. Ini juga sudah diterangkan pada ibadah raya tanggal 10 Januari. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, biar malam ini kita akan mempelajari istilah lainnya, yaitu tadi 30 keping perak untuk membeli tanah tukang periuk. Di dalam Yeremia 18 ayat 6, Yeremia 18 ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk? Akunya huruf besar. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tampil sebagai tukang periuk untuk bangsa Israel tadi. Hai kaum Israel. Tetapi setelah ada 30 keping perak, Yesus juga tampil sebagai tukang periuk, bukan hanya untuk Israel, tapi juga untuk kita bangsa kafir. Di sini kita melihat bahwa Tuhan merindukan, sangat merindukan tanah liat, yaitu bangsa kafir, berada dalam tangan Tuhan Sang Pejunan untuk bisa dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Ya, bangsa kafir ya, bagaikan bejana tanah liat yang mudah hancur dan sebagainya. Tapi inilah saudara dikasih Tuhan, kemurahan buat kita. Tuhan merindukan tanah liat bangsa kafir berada dalam tangan Dia, Sang Pejunan, untuk bisa dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Artinya, di mana Tuhan sebagai pejunan, Tuhan mampu
untuk membentuk kita bangsa kafir menjadi bejana kemuliaan. Bukan saja mampu, tapi Tuhan berhak untuk membuat bangsa kafir dipermuliakan nanti bersama dengan Dia. Dalam kemuliaan saat nanti Dia datang. Jadi tanah liat. Kalau bicara tanah liat itu bicara tentang bangsa kafir. Jadi kita bangsa kafir harus berada dalam tangan Tuhan Sang Pejunan. Kalau tidak di dalam tangan Tuhan, kita bangsa kafir pasti akan berada di dalam tangan yang lain, yaitu tangan setan yang justru menghancurkan, membinasakan. Biar malam ini kita sungguh-sungguh akan menghargai 30 keping perak untuk berada dalam tangan Tuhan. Roma 3 ayat 23, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kemuliaan Allah. Tapi Dia rindu, Dia mampu dan berhak untuk menjadikan kehidupan kita berada dalam tangan Tuhan untuk dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Saudara dikasihi Tuhan, ya, kita mau berada dalam tangan Tuhan, tapi masih ada masalah, yaitu manusia berbuat dosa. Dan dosa ini membuat bangsa kafir itu terpisah dari Tuhan. Jangankan untuk hidup dalam tangan Tuhan, untuk mendekati Tuhan pun juga tidak bisa. Yang memisahkan kita itu adalah dosa. Doa-doa Anda dengar karena dosa itu. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi kita bangsa kafir, kita menyadari keadaan orang berdosa yang berada di luar Tuhan, keadaannya bagaimana? Ya. Kita lihat keadaan orang berdosa yang berada di luar Tuhan. Yang pertama, Kejadian 3 ayat 7 dan 10. Kejadian 3 ayat 7 dan 10. Maka terbukalah mata mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ini keadaan orang berdosa yang di luar Tuhan. Adam dan Hawa sebelumnya sudah ada dalam tangan Tuhan, tetapi oleh karena mendengarkan suara asing, dia jatuh di dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa. Ya, keadaannya yaitu takut tadi, bersembunyi, gelisah, stres, tidak ada damai. Ini satu tanda atau keadaan orang berdosa di luar Tuhan. Menghadapi satu takut, ya, gelisah, stres, dan tidak ada damai. Keadaan orang berdosa yang berada di luar tangan Tuhan yang kedua, Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Jadi keadaan yang kedua, menghadapi masalah yang tidak pernah selesai. Bahkan masalah itu bertambah-tambah sehingga menjadi putus asa dan kecewa. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, hal ini terjadi karena Tuhan tidak menjawab dosanya, sehingga yang ada hanya masalah. Ini keadaan kedua, ya, menghadapi masalah tidak terselesaikan. Ya, karena dosa maka Tuhan tidak menjawab doanya, sehingga yang ada hanyalah masalah. Keadaan yang ketiga, Efesus 2 ayat 1. Keadaan yang ketiga, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang ketiga, keadaan orang mati rohani atau kering rohani. Artinya tidak ada gairah dalam perkara-perkara yang rohani. Sudah tidak ada gairah lagi. Sehingga tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran sama tidak ada kebahagiaan atau tidak ada kepuasan. Ini keadaan orang berdosa. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita masih sadar bahwa yang tidak benar, ada yang tidak benar kita sadar, berarti hati nurani kita masih hidup. Tetapi kalau mempertahankan yang tidak benar, dipertahankan, berarti hati nuraninya sudah mati. Sudah mati rohaninya. Ya. Sudah enggak ada gairah lagi. Ya. Dan jelas kehidupan ini akan menuju kepada kematian yang kedua. Jadi kalau kita masih ada hati nurani ini, hati nurani masih hidup, kita sadar ada hal yang tidak benar, segera kita bisa berubah. Dan Tuhan tahu bahwa di luar tangan Tuhan yang ada hanya kebinasaan. Sebab itu Tuhan berjuang bagi kita bangsa kafir untuk membeli tanah tukang periuk. Ya, agar kita bisa hidup dalam tangan sang pejunan. Ya. Jadi tanah tukang periuk, ya, itu dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Ini Tuhan berjuang bagi bangsa kafir. Jadi jalan keluar supaya bisa kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah berbuat dosa, yaitu harus ada korban pendamaian. Ya, harus ada korban pendamaian. Ya, korban untuk pendamaian. Ya itu siapa? Pribadi Yesus sendiri yang menjadi korban pendamaian. Mari kita lihat ada 3 tingkatan korban pendamaian. Ya, kita akan lihat bicara tentang korban pendamaian. Kita lihat ada 3 tingkatan korban pendamaian. Yang pertama tadi di Taman Eden. Ya, di Taman Eden. Apa bentuknya korban pendamaian? Di Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, untuk Adam dan Hawa,
lalu mengenakannya kepada mereka. Di sini korban pendamaian masih samar-samar. Karena binatangnya di sini tidak disebut binatang apa. Enggak disebutkan. Ya. Dan korban pendamaian tadi yang Tuhan dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya tadi dan dikenakan ini. Ya. Memang ada, saudara dikasih Tuhan, kulit binatang berarti ada binatang yang dibunuh dikuliti. Tapi di sini masih samar-samar, yaitu binatang yang enggak sebut. Ya. Lembu atau kambing atau domba enggak disebutin. Jadi masih samar-samar. Dan ini berlaku hanya untuk 2 orang. Berarti nikah. Ya, 2 orang. Adam Hawa itu untuk nikah. Jadi mulai dari nikah harus diperdamaikan. Kalau tidak diperdamaikan akan terjadi ya katakan perang dalam nikah. Ini lebih dahsyat dari perang dunia. Ya. Sampai nanti kehilangan keselamatan. Dan tingkat yang kedua, korban pendamaian tadi dari kulit binatang. Binatangnya tidak samar-samar. Tapi di dalam zaman Taurat, Imamat 16 ayat 3 dan 16. Imamat 16, 3 dan 16. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikian harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Di sini korbannya sudah jelas. Ya. Tetapi masih merupakan bayangan dari korban pendamaian yang akan datang. Dan ini hanya berlaku untuk satu bangsa Israel. Kalau tadi hanya untuk 2 orang yaitu dalam nikah. Sekarang yang kedua di zaman Taurat korbannya sudah jelas. Ya, tapi masih merupakan korban pendamaian yang akan datang. Dan ini hanya berlaku bagi satu bangsa yaitu bangsa Israel. Bangsa kafir tidak. Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya. Jadi dengan korban itu ya masih dikatakan juga bayangan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ini jadi untuk satu bangsa Israel saja, tapi hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Tidak menyelamatkan seutuhnya atau sempurna. Nah, baru yang ketiga yaitu di dalam era perjanjian baru. Ya, dalam era perjanjian baru. Segala korban-korban tadi di poin 1 dan di poin 2 di Taman Eden dan juga di zaman Taurat itu segala korban
korban di atas tadi digenapkan oleh korban Kristus. Itulah sebabnya kita tidak perlu lagi mengorbankan binatang. Mau ibadah bawa korban, tidak perlu lagi bawa kambing lembu, tidak perlu lagi. Korban Kristus ini berlaku untuk semua bangsa, termasuk kita bangsa kafir. Haleluya, puji Tuhan. Roma 3 ayat 24 dan 25. Roma 3, 24, 25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dia yang menebus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi yang ketiga, korban Kristus yang mampu membenarkan semua orang berdosa. Bukan Israel saja, tapi termasuk kita juga bangsa kafir. Inilah kita harus menghargai korban Kristus yang mampu membenarkan semua orang, termasuk kita bangsa kafir. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini ada utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dikasih Tuhan, di sini kita melihat Yesus harus menjadi korban kependamaian, sebab Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, sehingga bisa menyelamatkan manusia berdosa. Kita mengalami pengampunan dosa-dosa dan dibenarkan oleh Yesus. Nah, inilah satu kemurahan bagi kita. Nah, bangsa kafir yang adalah debu tanah liat. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Mazmur 103 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Debu tanah liat. Sesungguhnya atau sebenarnya manusia berdosa itu harus dihukum. Upah dosa itu maut. Tapi Tuhan tidak menghukum, malah mengampuni. Nah, inilah kemurahan bagi kita. Kenapa? Ya. Tuhan tidak menghukum, malah mengampuni. Kenapa? Sebab Tuhan selalu ingat bahwa bangsa kafir itu adalah debu tanah liat yang lemah, yang banyak kekurangan, dan yang berdosa, sehingga Tuhan tidak menghukum bangsa kafir, tapi mengampuni lewat korbannya. Jadi bagi siapa yang mau, inilah satu kemurahan. Tadi dikatakan, setinggi langit di atas bumi, setinggi langit di atas bumi adalah vertikal. Dan sejauh timur dari barat itu horizontal. Ini kalau digabungkan vertikal dan horizontal itu menunjuk pada salib. Jadi kalau tidak dihukum, dosa diampuni. Sehingga kita bisa mendekat kepada Tuhan. Karena tadi yang memisahkan adalah dosa. Tapi kalau dosa ini diampuni, kita bisa mendekat Tuhan. Bahkan bisa hidup di dalam tangan Tuhan. Amin. Bukan hanya mendekat. Hidup di dalam tangan Sang Pejunan itu. Karena Tuhan tahu kita adalah debu tanah liat. Dan Tuhan selalu ingat kita. Tetapi celakanya kita yang sering lupa. Kita yang sering lupa bahwa diri kita itu hanya tanah liat. Bagaimanapun kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita sukses, kita bangsa kafir tetap tanah liat. Kalau Tuhan selalu ingat bahwa kita adalah debu tanah liat, bila kita harus selalu ingat bahwa kita hanya tanah liat. Supaya apa? Supaya kita bisa berada dalam tangan Tuhan. Amin. Mau dalam tangan Tuhan? Ya. Harus mengakui bahwa kita adalah debu tanah liat. Bagaimana kita bisa mengakui ya, kita sebagai tanah liat? Bagaimana kita bisa mengakui ya, bahwa kita bangsa kafir sebagai tanah liat? Ya. Prakteknya bagaimana? Ya. Kita harus mau mengaku sebagai tanah liat. Menyadari bahwa kita adalah tanah liat. Supaya berada dalam tangan Tuhan. Ya, kita mengaku. Ya, bagaimana pengakuan kita sebagai tanah liat? Yang satu. Ya, yang satu. Suka berdamai. Ya, jadi praktek mengaku bahwa kita tanah liat, bukan oh ya aku memang tanah liat, tapi ada wujud, ada prakteknya. Sekali lagi praktek mengaku sebagai tanah liat yang pertama suka berdamai. Artinya merasa enggak layak. Berdamai dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sekali lagi, berdamai dengan Tuhan dan juga dengan sesama itu juga bentuk salib. Jadi kalau kehidupan suka berdamai sama dengan datang ke salib, ya,
Dan ini merupakan tempat yang paling aman di kayu salib, di atas, di mana dia mati, sudah mengalahkan semua musuh, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Ya. Jadi prakteknya sebagai kita mau ya suka berdamai, merasa oh tidak layak ini. Ya. Berdamai artinya mau mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kalau bukan tanah liat, akan sulit pengaku. Ya. Tanah liat itu lemah, lembek. Ya. Lembek. Gak keras hati, gampang mengaku. Atau katakan lemah lembut, gampang mengaku. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau tanahnya itu keras, ya, sulit. Hatinya keras, sulit untuk mengaku. Ya. Ambil beberapa contoh kehidupan yang mengaku dosa. Ya, ada beberapa contoh. Yang pertama, perempuan Samaria yang kawin cerai sampai 5 kali. Ini sama dengan mengaku kenajisan. Hidup dalam kenajisan, tapi dia mengaku. Injil Yohanes 4, 16 sampai 18. Injil Yohanes 4, 16, 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Berarti ada pengakuan ini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini contoh mengaku dosa. Seperti perempuan Samaria sudah langsung dia mengakui. Mengaku tentang dosa kenajisan tadi. Punya 5 suami dan sekarang suami bukan suamimu. Ya. Jadi kumpul apa gitu. Yang kedua, ya, mengakui dosa kejahatan yaitu tentang perkataan dan perbuatan jahat. Matius 15 26 27. Matius 15 26 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, perkataan jahat yang sudah dikeluarkan harus diakui dan ditarik kembali. Ya, lewat perkataan ini. Nah, juga contoh yang lain. Ya, mengaku oleh karena kebenaran diri sendiri. Mengakui dosa kebenaran sendiri. Ya, seperti Ayub. Ya, mengakui dosa ini. Oleh karena jadi pertama mengakui dosa kenajisan, yang kedua mengakui dosa kejahatan, perkataan dan perbuatan yang jahat, ketiga mengakui dosa kebenaran diri sendiri. Ayub 32 ayat 1 dan 2. Ayub 32 ayat 1 dan 2. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakil, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ayub punya kesalahan. Ya. Ayub harus mengalami ujian habis-habisan. Tetapi
Tuhan sayang kepada Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6, ya, tadi kebenaran diri sendiri, ya. Ayub 42, 5 dan 6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Mengakui perkataan tadi dicabut, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu tanah liat. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, ini contoh-contoh saja ya tentang mengaku dosa. Dosa kenajisan, dosa kejahatan, dan bahkan dosa membenarkan diri sendiri. Jadi praktek mengakui ya sebagai tanda lihat suka berdamai, tapi yang kedua ya itu juga mengampuni dosa-dosa orang lain dan melupakan. Ya, jadi kalau tadi mengaku dosa kepada sesama, tetapi yang kedua mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Ini yang seringkali kita tidak sadari. Ya, minta ampun tapi enggak ngampuni orang lain, berarti dikatakan kita juga tidak mendapat pengampunan. Praktek mengaku dosa sebagai tanda lihat tadi, yang pertama suka berdamai. Sekarang yang kedua yaitu menyerah sepenuh kepada Tuhan. Merasa kita tanah liat tidak mampu. Wujudnya apa? Kita menyerah sepenuh kepada Tuhan. Apa kita hanya mengatakan aku menyerah kepadamu Tuhan? Ya. Tapi menyerah sepenuh kepada Tuhan kita tidak mampu. Wujudnya yaitu pertama kita mau menyerahkan. Kita bangsa kafir punya tabiat kekhawatiran. Menyerahkan segala kekuatan kepada Tuhan sama dengan tergembala. Kalau kita sungguh-sungguh tergembala sama dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena ada sang gembala agung. Domba-domba yang dibutuhkan bukan makan minum, tapi domba-domba yang dibutuhkan yaitu gembala, seorang gembala agung itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, 1 Petrus pasal 5 merupakan pasal penggembalaan. Jadi kalau orang yang khawatir tidak akan bisa tergembala. Tapi kalau sudah bisa menyerahkan kekhawatiran, sehingga kita bisa tekun dalam penggembalaan, dan gembala agung yang akan memelihara kita. Ini saudara dikasih, seringkali kita tidak menyadari ini. Kekhawatiran itu ya, ada dalam kehidupan kita bangsa kafir. Ya. Tetapi serahkan itu. Ya. Sampai kita mau tergembala. Ya. Tidak ada kekhawatiran. Ya. Kita harus tekun dalam penggembalaan. Dan selain tekun dalam penggembalaan, juga taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Taat dengar-dengaran itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, menyerahkan semua, mengulurkan tangan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita, sehingga kita akan benar-benar hidup dalam tangan belas kasihan Tuhan.
Ini sama dengan tanah liat berada dalam tangan sang pejunan. Nanti kita kebentuk sampai menjadi bejana kemuliaan. Dan kita akan bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kalau kita bisa hidup dalam tangan belas kasihan Tuhan, kita tanah liat berada dalam tangan sang pejunan. Tidak ada kekuatan kita mau tergembala. Hasilnya apa? Hasilnya, ya, kalau kita bangsa kafir, tanah liat berada dalam tangan sang pejunan. Ya, hasilnya yang pertama, Roma 9 ayat 22 sampai 24. Roma 9, 22 sampai 24. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, yaitu kita bangsa kafir. Jadi kalau kita berada atau kita benar-benar hidup dalam tangan belas kasihan Tuhan, maka hasilnya tangan belas kasihan Tuhan, tangan kasih sang pejunan mampu membentuk kita menjadi bejana kemuliaan dan hidup dalam belas kasihan kemurahan Tuhan. Dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Tidak gampang hancur lagi. Hidup dalam belas kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita menjadi bejana kemuliaan, berarti dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memilukan Tuhan. Ya, kita hidup dari belas kasihan Tuhan, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kalau kita tidak ada kekhawatiran tadi, tidak ada stres, tidak ada, ya, kita sama dengan berada di dalam, ya, tangan belas kasihan Tuhan, ya, sehingga kita, ya, akan dibentuk menjadi bejana kemuliaan, ya, hidupnya dalam kasih kemurahan Tuhan. Ya. Hasilnya yang kedua, pelayan siap. Hasilnya kedua, tangan belas kasih Tuhan mampu menjadikan semua baik seperti awal penciptaan. Tuhan, ya, Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden itu baik. Sehingga, ya, tangan belas kasihan Tuhan mampu menjadikan semua baik seperti awal penciptaan. Yang hancur dijadikan baik sampai masa depan kita juga baik. Hasilnya yang ketiga, Kejadian 1 ayat 26a. Kejadian 1 26a. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi hasil ketiga, tangan belas kasihan Tuhan mampu menyucikan, mampu mengubahkan kita sampai sempurna, sampai sama mulia dengan Tuhan. Sehingga kita benar-benar tidak terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah kegunaan 30 keping perak. Saudara dikasih Tuhan, ya, dalam pengertian rohani. Ini luar biasa. Inilah
di akhir zaman menjelang Tuhan datang kali kedua. Dan Tuhan izinkan di tengah dunia ini saat ini terjadi ya, berbagai dampak daripada pandemi COVID-19. Tapi kalau kita tidak ada kekhawatiran, serahkan kita mau hidup di tangan belas kasihan Tuhan, maka tangan Sang Gembala Agung akan melindungi, menjaga kita. Bagaikan kita domba-domba di tengah serigala, yang dibutuhkan adalah seorang gembala untuk supaya menjaga, melindungi, memelihara ini semua. Inilah yang harus ada pada kita di akhir zaman. Ya, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Jangan ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan, karena kita sudah berada di tangan belas kasihan Tuhan. Kita bagaikan, ya tadi dikatakan, ya, ya, bejana yang dari tanah liat dibentuk terus, ya, sampai bejana kemuliaan. Saatnya nanti kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Mari ya, kita siapkan tubuh dan darah Tuhan. Ya, kita masuk dalam perjamuan. Kita akan pujikan, ku mau sepertimu Yesus. Bukan sekedar ucapan, tetapi kita mau sungguh-sungguh saatnya dibentuk sama seperti ini. Jadikanku Allah, ya, dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Dari atas kembali kita pujikan. Ya. Kita berbejana dari tanah liat. Biar kita siap dibentuk. Supaya kita bisa berada di dalam tangan Sang Penjunan. Kita dibentuk dalam bejana kemuliaan. Ya. Amin. Ya Yesus. Engkau Sang Penjunan, dalam rumahmu, yang mampu membentuk kehidupan kami, bangsa kami yang lemah, yang tidak berdaya. Ya, biar Engkau bentuk sesuai rencana. Katakan, kita angkat tangan. Pujikan, ku mau seperti-Mu Yesus. Saudara yang merindukan, saudara angkat tangan untuk disempurnakan saat ini. Kita mengakui bahwa kita manusia, bangsa kami banyak dosa, tapi lewat korban pendamaian kita akan diperdamaikan. Bahkan kita akan bisa mendapat kesempatan dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Haleluya. 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 Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujikan dengan satu kedudukan di dalam hati kita. Oh, haleluya.
Engkau sang penuh dan mampu membentuk kami malam hari ini. Siapa yang masih merasa ada ketakutan, kegelisahan, stres, dan rasa tidak ada damai menghadapi situasi di akhir zaman ini, bahkan mungkin menghadapi masalah-masalah yang tidak atau belum terselesaikan tuh. Mungkin juga yang merasa rohaninya kering, kesempatan Tuhan berikan kepada kita lewat korbannya. Kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdamai. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesalahan, bahkan mungkin masih ada dosa kepada Tuhan. Kita akui, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Akui segala kedatangan Tuhan. Dan juga kalau ada kaitan dengan sesama. Kalau saudara ada di rumah, mungkin dalam satu rumah, saudara boleh datang mengaku. Dan mungkin tidak ada dalam satu rumah, di tempat lain, dengan teman, dengan kenalan yang lain. Saudara juga komitmen datang kepada Tuhan. Dan juga nanti komitmen baik lewat telepon, SMS, datang, utarakan apa yang sedang menjadi ganjalan itu. Mungkin juga ada yang lain yang datang menelpon dan sebagainya, mengaku kesalahan kepada kita. Ampuni dengan sungguh-sungguh dan melupakan dan serahkan sepenuh kepada Tuhan. Kekhawatiran kita yang ada saat-saat ini menghadapi segala masalah, dan kita mau untuk tergembala dengan benar dan taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mari sejenak saya berikan waktu kepada saudara untuk dapat datang kepada Tuhan. Kalau ada kekurangan, kelemahan, ada kesalahan, datang mengaku kepada Tuhan. Juga kepada sesama tadi. Sebelum kita makan, minum tubuh dan darah korban pendamaian, di saat kita mengaku, maka korban pendamaian akan bekerja bagi kita. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Sehingga kita bisa merasakan ada kelegaan. Dan tangan belas kasihan Tuhan akan turun kepada kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik malam hari ini Tuhan, lewat kuasa firman dalam urapan roh-Mu Tuhan,
mendorong kami, khususnya kita bangsa kafir yang banyak kekurangan, kelemahan dan dosa, untuk boleh datang kepadamu. Segala kekurangan kelemahan yang sudah diutarakan kepadamu, ampuni Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kuasa korbanmu nanti akan bekerja, sehingga kekhawatiran dan sebagainya itu terlepaskan, masalah akan terlepaskan. Engkau juga tolong Tuhan, bagi kehidupan yang mungkin masih mengeraskan hati, ampuni mereka Tuhan, supaya mereka juga mendapat kesempatan bagikan tanah liat yang tidak punya kemampuan apa-apa, yang mampu untuk dibentuk menjadi bejana kemuliaan dan bahkan dipakai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan jemaat yang mendengarkan dapat terima makan minum tubuh darah-Mu, dan sungguh-sungguh berkat itu mengalir di dalam kehidupan kami, melepaskan segala apa yang masih ada dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, juga kekhawatiran, juga masalah-masalah yang tidak selesaikan Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan bekerja bersama dengan tubuh dan darah-Mu, jadi satu bagian dalam kehidupan kami, mendarah daging dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi layakkan kami Tuhan untuk makan, minum tubuh dan darah-Mu, sehingga sungguh-sungguh kuasa yang ada dalam korban-Mu ini itu akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sekarang sidang Jumat, kita ambil tubuh Tuhan. Di tangan kanan dan tinggikan di atas kepala kita, dan cawan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu, dan kuasa di dalamnya yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita minum, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu Tuhan, yang sudah dipecah-pecahkan, supaya kami yang banyak menjadi satu. Haleluya. Haleluya. Kita pegang darah Yesus. Darah Yesus di dalamnya ada kuasa. Dahulu, sekarang bahkan selamanya. Di dalamnya ada kuasa untuk menyucikan, menolong kita. Bahkan di dalam ada kuasa untuk menyembuhkan sakit, penyakit apapun yang ada dalam kehidupan. Jamah dan imani. Darah Yesus tetap bekerja dan kuasanya nyata. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya ucapan syukur saja yang dapat kami panjatkan kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh melihat siapa kami ini. Kami adalah bangsa kafir. Bagikan tanah liat tidak punya kekuatan. Tidak ada daya. Tetapi Bapa, Engkau sebagai pejunan yang mampu membentuk kehidupan kami ini Tuhan menjadi bejana kemuliaan. Itulah Bapa kami mengucap syukur. Dan lewat korban-Mu sudah nyata untuk mampu Bapa untuk memperdamaikan semua ini. Sehingga kami boleh bisa satu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh dekat kepada Engkau. Bahkan kami boleh berada dalam tangan belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan dimanapun berada Tuhan. Dan malam hari ini berkat itu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sehingga kami terus mendapat pembaruan demi pembaruan. Sampai saatnya nanti kami boleh mencapai sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Dan kami boleh berada dalam kemuliaan bersama Engkau. Namun Tuhan, di tengah-tengah kehidupan ini juga kami juga boleh dipakai untuk tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu mari tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hanya punya kekuatan di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Yang ada masalah dalam kesehatan, Engkau juga sudah menolong Tuhan. Yang sudah minum tubuh darah-Mu, Engkau sudah menolong Tuhan. Dan percaya mereka disembuhkan Tuhan. Dan mereka punya iman Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur atas kesembuhan yang Engkau sudah berikan kepada sidang jemaat yang masih ada. Juga tetap bisa berharap menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang ada masalah juga di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Juga kami hanya dapat menyerahkan ke dalam tangan dalam situasi seperti ini. Kalau kehidupan ini mau bergantung kepada Engkau, maka Engkau akan juga turun tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan oleh karena keadaan situasi saat ini. Oleh karena COVID-19 Tuhan. Mari kami percaya Tuhan. Kalau kami mau tergembala dan kami mau taat dengar, Engkau juga melindungi kami semua dari masalah penularan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara khususnya di negara kami. Kota kami juga Tuhan. Supaya penularan itu bisa teredam Tuhan. Sehingga akan ada penurunan dalam COVID-19 ini Tuhan. Sampai nanti juga tidak ada lagi. Tapi semua itu kami hanya dapat menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena Engkau yang punya rencana Tuhan. Semua ini dan kami tahu Tuhan. Jika semua kehidupan kita ini mau taat dengar-dengar, mau berharap hanya kepada Engkau, maka Engkau akan segera selesaikan masalah ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mampu untuk Engkau sedang memberikan kepada kami kesempatan Tuhan. Untuk kami boleh datang dan memuliakan nama-Mu. Engkau harapan satu-satunya Tuhan. Di mana Engkau sudah mengorbankan nyawa-Mu di atas kayu salib. Untuk bangsa Israel, juga bangsa kafir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang berkati setiap pelayan malam hari ini.
dan juga berkati pelayanmu yang lain yang terjadwal, sehingga mereka bisa melakukan jadwal pelayanannya dengan tidak terhalang apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam kehidupan nikah seluruh sidang jemaat-Mu. Sebab mulai dari menikah itu damai sejahtera itu ada, maka itu akan berdampak ke tempat lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hanya ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami berdoa juga mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati kami sidang jemaat-Mu, sehingga mereka boleh memberikan persembahan syukur bagi pekerjaan, juga memberikan bagi yang membutuhkan lewat diakonia, juga perbulannya membuktikan bahwa kehidupan ini sudah diberkati oleh Engkau dengan limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.